Oke, baik. Maaf Mas Yusuf tadi Zoom-nya harus nyari adminnya dulu. Gimana kabarnya Mas Yusuf? Alhamdulillah baik Pak Oh, Irham. baik. Pak Irham bagaimana Pak? Baik, baik, baik. Oke, ini kebetulan sudah pada masuk ya. Kita langsung aja ya, karena udah agak molor. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Baik itu untuk mata kuliah Kapita Selekta ya di tahun 2025 ini. Baik itu yang dari prodi TRI maupun prodi TRPL ya. Jadi ada dua prodi di sini ya yang bergabung di mata kuliah Kapita Selekta ini ya. Hari ini kita akan eh, melaksanakan webinar ya untuk mata kuliah Kapita Selekta yang di sini dengan tema terkait dengan bagaimana N8N mengeksekusi tugas repetitif yang 100 kali lebih cepat dari manusia. Nah, mungkin ini materi yang baru bagi kita ya. Mungkin banyak yang baru, mungkin ada yang udah tahu, tapi mungkin banyak yang belum tahu gitu ya. Nah, ini nanti jadi pengetahuan baru bagi kita ya. Di sini sudah hadir pembicara kita ya, Mas Muhammad Yusuf ya, Muhammad Yusuf. Kebetulan beliau alumni DTD ya, alumni DTD. Lulus tahun berapa, Mas? Saya lulus tahun lalu Pak, Tahun 2024. lalu ya. Oh, baru tahun lalu. Iya. Mas Muhammad Yusuf. Sebentar saya share deh biar enak. Oke, baik. Jadi Mas Muhammad Yusuf ini lulusan dari Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak ya. Angkatan tahun 2020 dan lulus tahun 2024 ya. Kemudian Mas Yusuf ini pernah bekerja di beberapa perusahaan ya. Dari mulai pengalaman pekerjaan ini ya, pernah menjadi asisten ya, asisten laboratorium untuk project Basic Application Project atau PAD ya dan Web 2. Kemudian pernah juga bekerja di C-Stock Startup ya, C-Stock Startup sebagai tim head part-time ya. Kemudian pernah bekerja sebagai front-end developer di PT Citra Numusi Birawa. Ya. Kemudian pernah bekerja juga sebagai full stack web developer di Jitor Bit Teknologi ini tahun 2022. Jadi sejak kuliah ya masih kuliah beliau sudah bekerja di beberapa perusahaan gitu ya. Cukup eh, banyak pengalamannya ya. Kemudian pernah juga sebagai front-end developer intern tahun 2023 di Astra Credit Company ya. Kemudian tahun 2023 ini full stack developer di Extra Mile. Kemudian eh, pernah jadi full stack developer dari tahun 2024 ya di PT Padepokan 79. Ya. Mungkin yang terakhir nih ya di Padepokan 79 ini ya, Mas Muhammad Yusuf. Atau yang lain juga Oh, ada ini, Arbat Life dan PT Kustodian Sentra Efek atau KSEI ya. KSEI dari 2025 sampai sekarang. Oh, yang terakhir di ini ya, KSEI ini ya, Mas Yusuf. ya betul Pak. Sekarang di KSEI Pak. Oke, lumayan banyak pengalaman beliau. Nanti hari ini akan sharing ya tentang ya teknologi terbaru ya yang banyak dipakai sekarang ini, yaitu terkait dengan N8M. Itu terkait juga dengan agentic AI ya, yang banyak dipakai sekarang untuk pengembangan perangkat lunak atau ya paling enggak terkait dengan mempermudah job yang repetitif ya terkait perangkat lunak. Nah,
Mungkin langsung aja untuk mempersingkat waktu, silakan Mas Yusuf untuk menyampaikan materinya ya. Nanti sesi pertama, sesi setelah ini nanti silakan Mas Yusuf menyampaikan materinya. Nah, nanti sekitar sekitar 1 jaman lah ya, 1 jaman. Eh, setelah itu nanti rekan-rekan yang hadir bisa menyampaikan pertanyaan ya, atau diskusi kalau ada hal-hal yang ingin diklarifikasi atau ditanyakan. Nah, nanti kita diskusi lebih lanjut ya. Oke, silakan Mas Yusuf untuk menyampaikan materinya. Slide-nya bisa di-share ya. Oke, silakan. Baik, selamat pagi Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Irham untuk waktunya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, ya, silakan. Baik, selamat pagi rekan-rekan. Apakah saya sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya. Oke, baik. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya selamat pagi Pak Irham, kemudian rekan-rekan dari UGM, dari khususnya dari TRI dan TRPL ya untuk kelas Kapita Selecta ini. Pada hari ini, izinkan saya untuk membahas terkait bagaimana N8N mengeksekusi tugas repetitif 100 kali lebih cepat dari manusia. Nah, ini mungkin judulnya mungkin terlihat agak clickbait, tapi secara real itu sebenarnya bisa terjadi seperti itu. Mungkin teman-teman di sini juga udah mulai ada yang terbiasa ya, mungkin yang udah mengikuti tren sekarang itu udah mulai terbiasa dengan bagaimana penggunaan N8N yang sebenarnya seperti itu. Mungkin saya sedikit cerita background sedikit. Jadi saya sendiri itu juga baru setahun ini full time kerja untuk setelah lulus dari UGM ya. Dan saya itu sebagai full stack developer, kemudian project manager. Untuk saat ini project manager. Nah, saya itu mulai concern nih terkait N8N eh, dalam setiap kegiatan saya seperti itu. Karena menurut saya saat ini itu apapun posisi kita, kita tuh sudah mulai menggunakan AI, as simple as menggunakan ChatGPT kan untuk saat ini. Seperti itu. Langsung saja, kenapa saya mulai ulik nih terkait N8N, padahal saya tuh posisinya sebagai project manager, kemudian kemarin juga sebagai full stack developer, seperti itu kan. Nah, trigger pertama itu mungkin kalau teman-teman juga saat ini search, banyaklah perusahaan-perusahaan unicorn selama setahun belakangan ini tuh mulai melakukan PHK massal atau efisiensi lah, kalau teman-teman tahu ya. Di sini salah satunya Apple, kemudian yang baru-baru ini Amazon PHK massal 1.800 karyawan karena fokusnya ke AI seperti itu. Lanjut kemudian trigger kedua, saya melihat nih perkembangan saat ini tuh perusahaan berlomba-lomba untuk merilis AI mereka sendiri. Nah, mungkin kalau teman-teman saat ini masih menggunakan seperti kayak Gemini, ChatGPT, kemudian Grok, itu kan masih sebatas chat AI-nya saja ya. Namun sebenarnya fokus mereka itu lebih besar. Tujuan mereka itu lebih panjang, bukan cuma sekedar merilis AI tersebut. Jadi ini saya mulai berpikir, ah, apakah yang harus saya skill yang harus saya tingkatkan dari saya sebagai seorang developer maupun sebagai seorang PM untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut seperti itu. Nah, kemudian yang trigger ketiga saya melihat nih, mungkin teman-teman juga tahu perusahaan Telegram. Jadi perusahaan Telegram itu punya 1 billion users, kemudian 30 juta dolar market cap, tapi pegawainya cuma 30. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentunya efisiensinya sangat tinggi ya untuk perusahaan Telegram. Kemudian mereka merekrutnya bagaimana? Jadi mereka merekrut karyawan seminim mungkin, tetapi yang bisa skillnya itu bisa mewakili beberapa karyawan-karyawan lain jika di level yang lebih menengah atau lebih rendah seperti itu. Jadi saya berpikir apa value yang bisa saya berikan nih ke perusahaan yang berbeda dari orang lain seperti itu. Maka dari itu hasil dari riset saya menemukan bahwa perusahaan saat ini itu bahkan ke depan itu akan pasti berusaha untuk meminimalisir adanya karyawan dengan meningkatkan quality dari karyawan tersebut seperti itu. Jadi quality over quantity. Nah, bahkan Elon Musk juga pernah mengatakan di salah satu interviewnya kalau pekerjaan nanti itu bakal menjadi opsional.
Nah itu saya menjadi ke-trigger lagi, wah kok kalau pekerjaan opsional berarti manusia tuh bakal ngapain gitu. Nah manusia itu bakal fokus ke hal-hal yang sifatnya kreatif, kemudian membangun produk, membangun mungkin AI agentnya sendiri. Jadi fokusnya manusia ke depan bakal membangun atau membuat, bukan lagi untuk mengeksekusi seperti itu yang saya dapatkan. Nah, maka dari itu setelah saya melakukan beberapa research dan juga melalui berbagai media sosial dan community, saya menemukan lah ini terkait N8N. Jadi buat teman-teman yang masih awam mungkin terkait N8N, jadi N8N itu salah satu platform yang digunakan untuk mengotomatisasi alur kerja. Jadi bukan cuma menggunakan sebagai AI agent di sini, tapi juga bisa mengotomatisasi secara keseluruhan workflow. Mungkin kalau teman-teman mengikuti tren sekarang, itu kalau hardware mungkin lebih ke robot atau humanoid, di mana AI sudah dimasukkan ke dalam robot seperti itu kan. Nah, namun karena kita di bidang software, kita tentunya membuat sistem workflow sendiri di mana kita mengotomatisasi hal-hal dari software tersebut. Seperti itu misalnya saja membuat reminder melalui WhatsApp atau mengirim email itu bisa kita otomatisasikan. Pokoknya seluruh pekerjaan yang berulang-ulang itu bisa di otomatisasikan menggunakan N8N, dan N8N ini juga itu sifatnya low code atau bahkan zero code alias menggunakan drag and drop seperti itu. Mungkin akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kenapa nih saya menemukan N8N ini? Yang pertama, N8N itu sifatnya open source. Jadi teman-teman tuh bisa melakukan pengembangan, modifikasi, kemudian mendistribusikan juga dari workflow teman-teman itu secara gratis seperti itu. Kemudian self-hosted. Jadi teman-teman mungkin sama seperti website, teman-teman bisa host sendiri, bahkan bisa menjalankan di lokal. Namun mungkin yang premiumnya itu berbayar sekitar $50, tapi bagi perusahaan yang skala besar itu cukup efisien dan cukup murah untuk penggunaan dari hasil yang didapatkan seperti itu, dan juga sifatnya low code seperti yang saya bilang tadi. Mungkin sedikit ada beberapa coding-codingan menggunakan JavaScript kalau teman-teman menggunakan N8N. Dan juga untuk saat ini N8N itu udah support ke 500 plus integrasi aplikasi. Jadi ya kalau teman-teman udah biasa ya menggunakan N8N, jadi N8N itu bisa support integrasi beberapa aplikasi, misalnya saja ke ClickUp atau ke email, ke WhatsApp, ke spreadsheet, itu teman-teman bisa integrasikan atau bisa gunakan, bisa otomatisasikan. Yang penting dari segi keamanan itu insya Allah aman karena menggunakan kredensial seperti itu. Atau juga as simple as menggunakan API juga bisa seperti itu. Kemudian low cost. Ini bisa dikatakan low cost, mungkin nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Karena dibandingkan dengan menggunakan manusia seperti itu. Dan untuk saat ini N8N itu masih di early stage. Jadi N8N itu masih awal, utamanya di Indonesia ya. Karena sejujurnya saya juga banyak pekerjaan terkait proyek N8N ini bahkan bukan dari Indonesia, tapi dari perusahaan-perusahaan luar. Klien-klien saya itu ada yang dari Malaysia dan juga Hong Kong. Untuk saat ini kebanyakan dari situ. Tapi di Indonesia itu masih sangat dikit, dan developer di Indonesia itu masih sangat sedikit, namun saat ini perkembangannya cukup pesat. Jadi kita cukup bersaing lah untuk orang Indonesia di luar negeri terkait menggunakan N8N ini. Seperti itu. Nah, mungkin saya akan membandingkan dulu penggunaan N8N dengan manusia. Mungkin N8N ini bisa diibaratkan kayak robot manusia secara software gitu. Dengan manusia sebagai software developer, tapi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu saja. Seperti itu. Yang pertama, N8N itu lebih terstruktur dan repetitif. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berulang, misal mengirim email secara daily yang rutin, itu bisa dilakukan otomatisasi menggunakan N8N gitu. Dan juga yang repetitif. Kemudian dibandingkan dengan manusia itu karena menggunakan kognitif, jadi pasti pekerjaan-pekerjaan yang repetitif itu terkadang tidak begitu konsisten dan menggunakan pemikiran yang logik untuk mengirimkan email. Misalnya saja mengirimkan email, pasti manusia itu ada kemungkinan format yang sebelumnya
sama yang besok itu berbeda seperti itu. Atau membuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang cukup berulang itu sebagai misalnya saja sebagai CS pasti eh, jawabannya itu cukup beragam seperti itu. Nah, kemudian N8N ini sangat cepat dan juga scalable instan. Jadi, nah ini yang bisa menjawab kenapa N8N bisa 100 kali lebih cepat daripada manusia. Karena dengan menggunakan N8N atau workflow otomatis, teman-teman itu bisa mengeksekusi berbagai pekerjaan-pekerjaan secara paralel. Nah, misalnya saja teman-teman bikin workflow terkait pengiriman daily email atau reminder ke WhatsApp group itu bisa secara daily. Uh, Kemudian di samping itu teman-teman buat workflow untuk otomatisasi invoice teman-teman atau pengeluaran teman-teman. Nah, terus diakumulasi setiap bulannya. Nah, itu cukup workflow Anda bekerja, teman-teman cukup fokus ke bisnis yang Anda kerjakan. Nah, N8N akan melakukan pekerjaan itu dengan sangat baik dan sangat cepat karena dia tidak ada tidurnya. Jadi 24 jam bisa bekerja. Sedangkan manusia itu memiliki waktu yang terbatas. Kita punya 24 jam, mungkin efektif tidur 8 jam dan sisanya itu untuk bekerja, namun juga masih ada energi yang perlu di effortkan seperti itu. Jadi waktu manusia itu sangat terbatas. Nah, sedangkan dari segi konsistensi seperti saya yang bilang tadi bahwa menggunakan workflow otomatis itu konsistensinya lebih tinggi dibanding menggunakan manusia. Karena manusia saat bekerja, apalagi dalam kondisi lelah, dalam kondisi capek, pasti outputnya bisa berbeda. Seperti itu. Dibandingkan dengan konsistensi saat manusia sedang memiliki full energi. Misalnya saja manusia bekerja 4 jam menghasilkan 1 kali output. Apabila manusia diberikan waktu tambahan 8 jam, belum tentu hasil outputnya bisa 2 kali dari pekerjaan 4 jam tersebut. Karena manusia memiliki energi, kemudian fokus yang yang akan menurun jika bekerja dalam batas jangka waktu yang panjang seperti itu. Kemudian selanjutnya biayanya relatif lebih rendah dibanding dengan menggunakan manusia. Misalnya saya sebagai CS. Nah, kalau kita menggunakan CS menggunakan manusia misalnya, pasti perusahaan harus menanggung gaji, kemudian tunjangan, kemudian asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita menggunakan N8N, kita bikin bot untuk membalas pesan-pesan yang berulang, bukan cuma berulang, tapi mungkin formatnya berbeda, tetapi di dalam workflow tersebut kita tambahkan AI untuk mengolah data tersebut dan memberikan jawaban yang pas itu secara jangka panjang harusnya menggunakan workflow otomatis atau dengan N8N ini itu lebih murah seperti itu. Maka dari itu N8N ini sangat berfungsi lah untuk teman-teman utamanya startup itu banyak yang menggunakan N8N untuk saat ini. Nah, bagaimana sih cara kerja N8N itu sendiri? Yang pertama, tentunya harus ada trigger. Jadi, misal manusia juga dikasih pekerjaannya. Pasti ada triggernya. Misalnya saja, di pagi hari ini manusia harus mengirimkan email kepada atasan terkait pekerjaan yang akan dikerjakan hari ini. Namun, kalau kita menggunakan N8N, kita cukup membuat seperti scheduler trigger di mana sistem itu akan bekerja setiap pagi untuk mengirimkan email. Jadi kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih produktif dan juga lebih efektif seperti itu. Jadi trigger ini yaitu node pertama dalam sebuah workflow di mana berfungsi sebagai pemicu untuk memulai dan menjalankan sebuah alur kerja secara otomatis. Di sini ada beberapa trigger yang saya tampilkan dan sering saya gunakan. Salah satunya itu scheduler trigger, kemudian webhook, misal teman-teman ingin apabila URL tersebut diakses, langsung membuat otomatisasi ke sistem teman-teman seperti itu, atau mendapat notifikasi itu bisa. Kemudian juga di N8N ini bisa klik execute workflow secara manual, terus klik
click up trigger, misal ada update dari atasan atau dari kerjaan dari click up untuk pekerjaan ini. Terus teman-teman sambungkan ke WhatsApp. Nah, otomatis itu bisa langsung terhubung ke WhatsApp Anda bahwa Anda mendapatkan notifikasi deadline-nya pekerjaan seperti ini, deadline-nya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lebih up to date. Seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu ngecek tiap hari, mungkin tiap jam atau tiap pagi terkait click up atau notifikasi dari click up seperti itu. Kemudian ada chat message receive. Biasanya ini apabila teman-teman menggunakan AI agent ingin mengirimkan pesan melalui AI agent tersebut, AI agent akan mengolah data dari pesan tersebut, kemudian alurnya bisa lebih panjang, baik itu menginput data ke spreadsheet, mengirim ke WhatsApp, mengirim ke Telegram atau dan lain sebagainya. Pokoknya sangat fleksibel untuk trigger di sini seperti itu. Nah, untuk action itu sendiri, yang kedua ada action. Jadi action itu node dalam sebuah workflow N8N yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas, memproses data atau berinteraksi dengan layanan dan aplikasi eksternal. Nah, untuk action itu sendiri, teman-teman udah ada nih triggernya. Jadi workflow-nya udah mulai jalan. Namun yang menjalankan tahap selanjutnya itu adalah action. Jadi node action, di mana node action ini teman-teman bisa atur, baik itu misalnya saja ini di spreadsheet, baik itu membuat spreadsheet, menghapus spreadsheet, menambah atau mengupdate data di spreadsheet tersebut, kemudian membersihkan, kemudian mendelete sheet, sampai sampai update raw in sheet juga itu bisa seperti itu. Nah, atau mungkin contoh lain, kalau misal untuk fitur email ya, actionnya apa aja yang bisa menambahkan label, kemudian menghapus message, get message, kemudian bisa mengirim message, yang paling simpel mengirim message seperti itu. Jadi untuk action ini yang paling penting dan paling berpengaruh karena disinilah bagaimana kita sebagai pembuat workflow itu bertugas dan mendefinisikan apa yang kita inginkan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada terkait data workflow. Jadi data flow itu sendiri konsep inti yang menjelaskan bagaimana informasi bergerak dan diolah dari awal hingga akhir terhadap suatu workflow. Jadi dari awal, dari trigger hingga action, hingga outputnya akhir itu, pasti ada data yang dimasukkan di dalam tersebut dan diolah seperti itu. Bisa dalam bentuk JSON, bisa dalam bentuk database, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini salah satu yang paling penting, misalnya saja kita ingin mengirimkan WhatsApp ya, ingin mengirim email dari WhatsApp, itu pasti data dari WhatsApp kita ekspor dulu, kita olah, kemudian menggunakan N8N akan diteruskan hingga ke fitur action pengiriman email. Contohnya seperti itu. Oke, lanjut untuk study case. Nah, saya sebenarnya sudah beberapa kali membuat workflow menggunakan N8N tentunya untuk klien-klien saya. Nah, beberapa study case-nya itu sebenarnya mereka berdasarkan masalahnya mereka apa dulu gitu. Jadi teman-teman apabila ingin membuat N8N, jangan terfokus pada apa aja ya yang bisa dibikin di N8N ini, tapi fokuslah terhadap masalah apa yang bisa diselesaikan. Tidak perlu terlalu kompleks, karena terkadang masalahnya tuh lumayan kompleks, tapi solusinya tuh cukup ringan seperti itu. Jadi terkadang ini yang menjadi bentrok antara kebutuhan oleh pemilik bisnis atau pengusaha dan kita sebagai developer atau automation engineer seperti itu. Nah, misal nih problemnya adalah yang pertama dia pengeluarannya menggunakan beberapa akun bank dan kartu kredit. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat di satu akun bank pasti ada ya visualisasi terkait berapa pengeluarannya seperti itu, atau di tiap kartu kredit ada kan ya. Nah, namun ini dari beberapa bank dan kartu kredit. Kemudian yang kedua, pencatatan dilakukan secara manual untuk monthly dan annual report dengan mengumpulkan report dari beberapa akun bank. Jadi di perusahaan tersebut dia merekrut tim admin atau akuntan untuk melakukan rekap lah terkait beberapa uh,
pencatatan pengeluaran dari bank ataupun dari kartu kredit mereka. Nah, kemudian yang ketiga, pengeluaran dalam bentuk currency lain. Jadi pengeluarannya tuh karena bisa jadi perusahaannya itu bukan cuma di satu daerah atau satu negara, tapi dia menjalankan bisnis di luar negara tersebut. Misalnya saja pembayaran Google Gemini pasti menggunakan US dollar, sedangkan perusahaannya itu ada di Malaysia. Terus pengeluaran lain mungkin yang di Malaysia menggunakan ringgit seperti itu. Terus mungkin pada saat suatu hari dia ada pekerjaan di Indonesia. Nah, itu kan pengeluarannya dalam bentuk currency lain seperti itu. Nah, dari ketiga masalah ini, solusi apa yang bisa diberikan untuk pencatatan keuangannya secara bulanan maupun tahunan seperti itu. Nah, yang pertama, penggunanya tuh ingin sesimpel mungkin. Jadi waktu itu saya sarankan untuk ya udah baik, berarti untuk setiap akun bank pastinya itu cukup satu kali klik untuk melihat mendownload rekapan atau rekening koran, kalau teman-teman tahu, lalu diupload ke Google Drive, as simple as that. Jadi tugas dia cuma itu upload ke Google Drive, kemudian langsung ada hasilnya. Nah, itu mungkin yang sedikit lebih PR. Tapi untuk sebagai pemilik owner atau pemilik bisnis, dia pengen sesimpel mungkin. Dia pengen upload langsung ada hasilnya gitu. Jadi yang saya lakukan. Jadi sistem akan melakukan OCR dan menganalisis setiap item. Jadi setiap item yang diupload itu kita analisis, kita masukkan AI agent di dalamnya untuk mengolah data tersebut, lalu hasilnya akan dimasukkan ke dalam spreadsheet seperti itu. Nah, dan N8N, melalui N8N ini juga report secara PDF-nya itu diupload ke Google Drive secara otomatis. Dan sistem secara otomatis akan mengirimkan report berupa PDF ke pemilik setiap bulannya melalui WhatsApp. Jadi dia cukup upload satu kali, terus langsung dapat reportnya di WhatsApp seperti itu. Namun mungkin ini dominan karena klien saya startup, jadi emang dia butuh yang cepat dan juga tidak seformal atau perusahaan-perusahaan yang lebih besar seperti itu. Nah, contoh lain tuh yang paling banyak saya gunakan di WA Automation itu bikin what Q&A terhadap suatu produk perusahaan seperti itu. Kemudian ada marketing automation, ini untuk mencari leads dari database yang telah ada. Jadi kalau teman-teman masih awam terkait leads itu target market lah untuk perusahaan tersebut yang bisa di-approach seperti itu. Dan juga ada tutor attendance atau sistem presensi terhadap mungkin sebagai tutor, sebagai guru, atau sebagai karyawan juga bisa seperti itu. Nah, karena saya membahas terkait N8N dan saya bergerak di bidang industri ya. Jadi bagaimana cara saya mendapatkan klien atau proyek? Ini sekedar sharing saja. Yang pertama itu dari network. Tentunya network ini cakupannya cukup luas. Jadi kalau dalam case saya sendiri itu, saya mendapatkan network saya dari orang Malaysia, kemudian orang Hong Kong itu dari satu perusahaan, dari satu klien yang sama dari Singapura seperti itu. Nah, tapi mungkin teman-teman karena Indonesia yang sudah sangat luas, IT-nya sudah sangat luas, bisa lebih networknya bisa lebih luas lagi seperti itu untuk mencarinya. Kemudian community. Jadi N8N itu punya community sendiri dan community-nya ini bergeraknya sangat cepat. Teman-teman bisa upload portfolio di sana, kemudian bisa membuat template-template yang ada kemungkinan nantinya bisa dihubungi dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan automation seperti itu. Kemudian target kita itu ke startup karena yang saya lihat saat ini dominan yang menggunakan N8N ini karena mereka membutuhkan pengembangan yang sangat cepat dan juga adopsi yang sangat cepat, tentunya dari startup terlebih dahulu seperti itu. Kemudian bisa melakukan branding baik itu melalui LinkedIn, kemudian Instagram atau platform-platform lain sejenisnya. Atau yang terakhir dari freelance platform. Misalnya saja di Upwork, dan ya saya ada ikut beberapa teman-teman dari Upwork yang baru membrandingkan diri sebagai N8N Engineer, itu udah mulai banyak tawaran-tawaran. Walaupun sekarang saingannya banyak, tapi ya posisi atau potensinya sangat besar untuk saat ini di dunia freelance utamanya. Karena kan bikin automation itu cuma sekali kerja ya, maksudnya sekali bikin produk,
kemudian automation itu akan bekerja secara terus-menerus seperti itu. Yang menjadi tanggung jawab hanya di bagian maintenance seperti itu. Untuk kita. Baik, untuk presentasi terkait N8N itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman apabila ada pertanyaan dipersilahkan karena saya ingin kita tuh lebih banyak berdiskusi dan juga eksplorasi terkait fitur ini. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Pak Irham terlebih dahulu. Oke, baik. Cukup menarik ya. Terima kasih Mas Yusuf ya. Ini memang eranya sekarang seperti itu ya. Di otomatisasi ya, termasuk penggunaan AI untuk pengembangan sistem ya, ataupun perangkat lunak. Oke, mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung ya, disampaikan di kolom chat ya, atau kemudian kalau mau bertanya langsung juga kita persilahkan ya. Mungkin eh, di DTD sendiri, eh, setahu saya mata kuliah yang terkait dengan N8N ini belum ada ya. Nah, itu karena kecepatnya ya. Mungkin dulu Mas Yusuf juga waktu kuliah juga belum belum dapat ini ya, mengeksplorasi sendiri ya. Nah, mungkin Betul, kedepannya Pak. mungkin ya, Yuras eksplorasi Iya, sendiri. betul, Pak. Ya, nah itu. Nah, mungkin kedepannya memang harus mahasiswa itu harus tahu juga ya. Mungkin perlu nanti kedepannya ada mata kuliah baru terkait dengan agentic AI ini terutama ya, agar nantinya bisa ya mengikuti teknologi terbaru lah ya terkait dengan agentic AI. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan rekan-rekan. Mungkin sedikit saya bertanya ya. Ada nggak sih batasan gitu yang mungkin seberapa sih batasan yang mungkin tidak bisa digunakan atau tidak bisa menggunakan N8N ini dalam misalnya pengembangan software gitu. Misalnya ya pengembangan software itu mungkin nantinya N8N berarti diintegrasikan dengan misalnya dengan menggunakan ya berarti LLM yang sudah ada gitu ya. ChatGPT itu bisa diintegrasikan ya di N8N ini ya. Tapi Bisa, Pak. apa sih batasannya yang mungkin tidak dalam pengembangan software atau pengembangan sistem yang mungkin tidak tidak bisa digunakan N8N ini sih. Mungkin kalau saya tahu Mas Yusuf. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Pertanyaannya Ya, sangat ya. bagus, Pak. Terkait batasan terkait N8N. Tentunya untuk pembuatan website menggunakan N8N, Hmm. Hmm. karena N8N ini belum bisa Hmm. terintegrasi misalnya saja ke platform lain seperti WordPress yang low code. Hmm. Jadi Hmm. belum Oh, bisa pengembangan secara website full utuh gitu, Pak. oh Ya, gitu. tapi kalau mungkin menggenerate eh, menggenerate kode-kodenya mungkin bisa, tapi secara Hmm. menjalankan kemudian mendeploy sendiri itu masih ada batasan di situ, Pak. Jadi belum bisa full dari N8N seperti itu, Pak. Oh, berarti eh, kode yang dihasilkan oleh N8N ini harus kita pindahkan manual gitu ya ke platform yang sesuai gitu. Misalnya hosting sendiri gitu ya. Oh, oke, 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 Betul, oke. Pak. Jadi memang batasannya di situ ya. Oke, oke. Termasuk kalau tadi misalnya Anda membuat reminder dan sebagainya itu apakah memang termasuk untuk mengirimkan ke misalnya nomor WA atau email itu apakah perlu kayak semacam diintegrasikan dengan sistem yang di cloud gitu atau memang di N8 itu sudah ada integrasinya ke sana? Ya, baik, Pak. Jadi untuk misal menggunakan WhatsApp atau ke email itu di N8N sudah banyak Pak yang support aplikasi-aplikasi seperti itu. Di sini dia udah support Hmm. 500 lebih aplikasi. Ada WhatsApp, Telegram, kemudian Spreadsheet, Hmm. ClickUp, ada Trello juga bisa. Dan kalau misal eh, aplikasi-aplikasi lain yang tidak ada di sini, selama ada API yang bisa diakses, itu bisa Pak dilakukan Oh untuk gitu. integrasi seperti itu Pak. Oke, 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 oke. Jadi asal ada API ya, itu Betul, Pak.
nggak bisa diintegrasikan dengan N8N gitu ya. Oke, oke. Silakan, ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Ada pertanyaan silakan langsung disampaikan. Bentar, belum ada yang bertanya. Bentar. Oh, oke, ada yang bertanya itu. Mas Ahsani ya. Silakan, mau menyampaikan langsung Mas Ahsani. Iya Pak. Ya, Iya. silakan, silakan. Iya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini perkenalkan nama saya Sani Farlilahi dari mahasiswa TRPL Angkatan 24. Sebelumnya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Izin bertanya terkait tadi kepada Masnya. Eh, Mungkin apa yang membuat Masnya pertama kali ya ketika menggunakan N8N ini apa yang eh, menggerakkan Masnya dalam membuat proyek ini apa menggunakan N8 ini apakah ada proyek tertentu atau mungkin atas mungkin ingin mengeksplorasi sendiri dan mungkin tantangan ketika menggunakan N8 ini apa ya? Karena mungkin kita sebagai mahasiswa juga kan kayak ingin mempelajari N8 ini juga terkadang bingung mau mulai dari mana apakah mungkin melihat dari tutorial atau mungkin ikut pelatihan atau bagaimana itu mungkin adakah sedikit saran untuk ketika bagi kami-kami yang ingin mempelajari N8 ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ahsani Fadli. Pertanyaannya sangat bagus ya. Yang saya tangkap ada tiga ya. Pertama, apa yang men-trigger saya untuk mulai mempelajari N8N ini? Padahal saya juga sebelumnya itu sebagai developer ya. Jadi yang men-trigger saya itu sebenarnya karena saya eh, kerja di salah satu klien saya yang di Hong Kong. Itu meminta saya untuk membuat sebuah sistem gitu. Jadi sistemnya itu bagaimana dia membuat report eh, report bulanan dia seperti yang saya jelaskan tadi, report bulanan dia, tapi dari berbagai sebentar saya izin share screen. Tapi dari berbagai akun bank, misalnya dia ada beberapa akun kartu kredit, itu akumulasinya ada, tetapi menggabungkan secara utuh, secara keseluruhan itu belum ada. Nah, di sini saya berpikir, apa ya? Terus dia minta juga dalam bentuk report yang dia langsung terima setiap bulannya. Jadi dia bisa save energi untuk masalah akuntansi seperti itu. Dan saya di sini menjadi kepikiran, oh apakah ada ya yang bisa membuat otomatisasi? Saya udah cari beberapa website-website, namun belum ada yang bisa sespesifik yang keinginan bos saya seperti itu. Nah, itu yang membuat trigger saya pertama. Terus yang kedua, saya melihat nih karyawan di perusahaan itu tuh ini startup ya. Jadi karyawannya itu sangat sedikit, namun bisnisnya tuh ada beberapa dan di running beberapa tuh di luar bahkan di luar Hong Kong itu sendiri dan saya menjadi tertrigger oh ternyata dia juga telah mengimplementasikan di websitenya terkait machine learning AI seperti itu yang membuat saya berpikir oh apakah permintaan dari klien saya ini tuh harus diimplementasikan dengan AI gitu dan saya cari tahu lah di situ saya cari tahu ada beberapa ada N8N. Kemudian ada beberapa platform lainnya. Namun yang saya ketemukan di sini, komunitas atau dari video tutorial N8N itu cukup banyak seperti itu. Utamanya di luar negeri, di Indonesia juga perkembangannya sangat besar seperti itu. Dan di situ saya mulai kenal banyak orang. Tentunya kalau kita mau fokus terkait N8N, kita baiknya lah kelilingi lah teman apa lingkungan kita tuh orang-orang yang curious terhadap itu. Jadi kita tuh mulai wah kayaknya kita bisa bikin sistem ini, kita bisa mulai dari kalau misal kita pertanyaan tadi tidak ada arah ya, tidak ada arah. Kita mulai lingkungan yang eh, orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang tertarik dengan N8N, ada komunitasnya seperti itu. Jadi kita mulai ulik, kemudian buat proyek-proyek simpel, terus tentunya ulik sih yang paling utama. Misal walaupun tanpa klien atau tanpa pekerjaan seperti itu. Saya juga dulu awal-awal uliknya lumayan lama ya, sebulan 2 bulan saya full ulik bikin beberapa sampel-sampel yang bisa dibuat dari N8N seperti itu. Mungkin itu trigger saya dan karena saya tuh karena masih fresh kerja awal kerja, jadi apa ya value lain yang bisa saya tingkatkan dari diri saya selain menjadi seorang developer atau
menjadi seorang developer saat itu. Nah, mungkin itu yang menjadi trigger saya. Semoga terjawab. Kemudian yang kedua, tantangannya. Tentunya tantangannya ada banyak sekali, utamanya dari segi integrasi gitu. Karena beberapa waktu saat itu, sekitar setahun yang lalu itu aplikasinya masih banyak bug. Jadi dia masih segi improvement versi di N8N itu sendiri. Dan juga untuk integrasi tentunya dari segi tutorial itu bisa bekerja, tapi pada saat kita kerjakan sendiri, kita explore sendiri itu lumayan stuck lah. Jadi saya mungkin menghabiskan waktu malam saya itu ya mostly solving problem N8N ini. Karena ini juga kan pakai drag and drop ya, bukan full code gitu. Jadi kalau drag and drop, kalau kita yang nggak ngikutin bagaimana sistem drag and drop itu dipasang, tentunya bakal error seperti itu. Jadi nggak bisa full gunakan ChatGPT, emang kita harus ulik sendiri gitu. Dan setiap fitur itu kadang agak tricky gitu. Misalnya saja di fitur N8N ini kadang datanya tuh muncul, tapi kadang juga tidak muncul gitu. Ternyata ada syarat tertentu kenapa datanya nggak muncul. Jadi itu mungkin bisa di-solve dengan jam terbang dan juga curiosity seperti itu. Nah, tantangannya cukup banyak sih terkait itu karena ya pastinya stuck gitu. Kemudian saran untuk teman-teman yang baru mau pelajari N8N, tentunya yang pertama tuh punya curiosity dulu dan tujuan gitu. Karena kalau kita nggak punya tujuan, tentunya kita dalam perjalanannya itu pasti kehilangan arah. Dan kalau sudah bosan, sudah stuck, nggak mau lanjut lagi. Nah, itu permasalahan yang paling banyak ya, yang di ini. Namun kalau saya, karena saya ada di lingkungan komunitas ya, komunitas N8N, dan mereka suka sharing, oh ini ada improvement gini nih gitu. Jadi kita mulai curious, kita mulai mengerjakan, terus teman-teman juga misal ada project lain itu bisa ditawarin. Dan saran saya yaitu lingkungannya kalau bisa yang positif, yang support terhadap perkembangan ini, terhadap perkembangan-perkembangan teknologi seperti itu sih untuk N8N. Dan kalau ini kuncinya konsisten untuk belajar, konsisten untuk buat. Kadang juga tuh project yang kita kerjakan tuh kayak dibikin terus udah berjalan terus kayak nggak ada gunanya gitu. Kita kadang berpikir gitu ya. Tapi kalau selama teman-teman bikin, terus teman-teman mungkin bisa upload ke branding, ke LinkedIn atau ke N8N community-nya, itu harusnya untuk jangka panjang itu bermanfaat. Jadi nggak ada yang sia-sia dan jangan takut untuk membuat pekerjaan-pekerjaan workflow di N8N tapi tidak ada gunanya seperti itu. Mungkin itu saran dari saya dan juga trigger dan tantangannya. Mungkin apakah terjawab, Mas? Sudah, alhamdulillah, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas. Oke, ini ada pertanyaan di chat ini. Apakah boleh di-share saran komunitas tentang N8N yang recommended ya? Dari Rizky Maulidia Salsabila. Silakan Mas Yusuf. Oke, baik, terima kasih, Mas. Kalau sejujurnya ya, komunitas saya sendiri itu dapatkan dari live TikTok. Jadi Oh, saya di TikTok saya karena emang sering ngulik N8N, algoritmanya berubah tuh. Jadi orang-orang yang sering share terkait N8N gitu. Jadi saya kadang klik terus ikut komunitas mereka, ada beberapa komunitas di Indonesia. Jadi teman-teman bebas sih bisa cari di mana aja. Kalau saya jujur dari TikTok, tapi juga saya ada teman sendiri dari uh, komunitas N8N itu sendiri. Jadi di webnya N8N itu ada community gitu. Nah, teman-teman bisa join di sana juga gitu. Namun oh di ya. situ Berarti orang-orangnya lebih beragam. kalau di Indonesia sendiri ada mungkin komunitas N8N terbesar gitu mungkin Mas Yusuf tahu nggak? Yang Eh, ka- ya, Kalau dari saya komunitas terbesar mungkin belum tahu sih Pak. belum tahu. Itu Maksudnya soalnya yang komunitasnya yang nggak terasa. apa mungkin Mas Yusuf nama komunitasnya apa gitu biar mungkin dicari rekan-rekan yang yang Oke. yang banyak sharing terkait itu gitu. Nama komunitasnya komunitas N8N Indonesia sih Pak di situ. Oh gitu kan. Oh itu dari Iya. komunitas N8N Indonesia. Itu berarti di TikTok atau forumnya di mana itu Mas? Dia ada di Discord Pak, di Discord Biasanya. untuk community-nya. Mungkin
Oh, Discord. Eh Oh, pakai Discord. Oh, oke. Di ya, Discord. Jadi silakan rekan-rekan nyari ya. Mungkin di ini ya, di TikTok itu ada link Discordnya gitu ya, iya Mas Yusuf. betul Pak. Ya. Oh, oke, oke. Sip, sip. Baik, baik, baik. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Musa Adi. Saya mau bertanya, ketika tugas repetitif diambil N8N, apakah manusia benar-benar menjadi lebih kreatif atau apa kita justru kehilangan keterampilan dasar karena terlalu mengandalkan mesin? Silakan Mas Pak Yusuf. Baik, Ada pertanyaan dari Mas Musa ini. baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya Mas Musa lumayan cukup bagus dan juga lumayan cukup mengulik ya. Namun Ya, menurut saya ya, N8N ini untuk pekerjaan secara repetitif itu akan menggantikan manusia tentunya seperti itu. Khususnya untuk yang software ya, untuk yang pengiriman-pengiriman atau misal bot-bot atau CS atau admin, akuntan itu mungkin akan tergantikan. Namun untuk apakah manusia benar-benar menjadi lebih kreatif? Menurut saya ya, karena kita tidak lagi berpikir pekerjaan-pekerjaan yang repetitif. Jadi kita berpikirnya apa yang bisa dibuat ke depan, inovasi apa yang bisa kita buat, dan dari inovasi itu mungkin kita juga berpikir, oh saya ada inovasi ini, mungkin ada yang bisa digunakan eh, N8N untuk mengotomatisasi inovasi saya ini. Jadi kita fokusnya bikin produk seperti itu, Pak. Kalau kalau posisi saya saat ini berpikirnya manusia akan menjadi kreatif, tapi kreatifnya untuk menciptakan, bukan lagi untuk kreativiti saat eksekusi seperti itu. Jadi manusia bukan lagi sebagai eksekutor, tetapi founder gitu. oke, oke. Baik, baik. Berarti memang jadi semacam mendorong manusia untuk lebih kreatif ya, karena kalau nggak mau, kalau cuma mengerjakan repetitif aja ya siap-siap tergantikan gitu ya. Betul, Pak. Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Firza. Apa contoh paling sederhana dari workflow di N8N yang dapat membantu pemula memahami bagaimana sebuah otomatisasi dijalankan dari awal sampai akhir dan seberapa aman menggunakan N8N untuk menyimpan atau memproses data? Nah, ini silakan Oke, baik, Pak. Mas Yusuf. Oke, oke. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Firza. Mungkin contoh paling sederhana ya, yang related ke mahasiswa, mungkin sistem presensi ya. Mungkin sebenarnya bisa juga sistem presensi di sini. Misal kita menggunakan presensi menggunakan WhatsApp tiap jam 9.00 di kelas, misal ini di kelas Kapita Selecta ya. Jadi Mbak Firza cukup buat sistem automasi, buat scheduler tiap jam 9 di hari Rabu, saya atas nama Firza melakukan presensi gitu ke grup WhatsApp seperti itu ya. Nah itu bisa di N8N. Eh, dari definisi tersebut nanti AI agentnya akan mengolah untuk mengirimkan melalui WhatsApp seperti itu. Nanti ada node WhatsApp, jadi node itu action yang eh, kita sebagai developer tuh definisikan. Jadi pesan Mbak Mbak Firza akan secara otomatis tiap jam 9 terkirim langsung ke grup tersebut. Nah, itu mungkin contoh paling sederhananya. Semoga terjawab ya. Kemudian untuk seberapa aman menggunakan N8N untuk menyimpan atau memproses data. Nah, ini sebenarnya masih kontroversial karena N8N ini kita hubungkan dengan Gemini seperti eh, apa ya, LLM seperti Gemini, ChatGPT itu tergantung kepercayaan teman-teman sendiri terhadap produk tersebut. Namun dari sisi N8N untuk kredensial itu cukup aman karena akses N8N itu sendiri harus menggunakan akun tertentu, jadi harus login, kemudian eh, teman-teman juga bisa implementasi two factor authenticator, kemudian untuk pengiriman pengiriman ke misal ke WhatsApp atau ke email itu menggunakan kredensial tertentu sendiri dari Google. Nah, itu harusnya cukup aman seperti itu dan udah tersertifikasi. Seperti itu dari segi keamanan. Namun yang mungkin jadi concern tuh lebih ke AI gitu. Karena kan beberapa perusahaan tuh nggak memperbolehkan untuk mereka menggunakan AI yang umum seperti Gemini atau ChatGPT, tapi mereka membuat AI-nya sendiri. Nah, itu mungkin yang menjadi concern dari segi keamanannya di situ. Mungkin seperti itu, Mbak Firza. Apakah terjawab? Oke, terima kasih Mas Yusuf ya.
Silakan kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung disampaikan ya rekan-rekan. Kalau saya lihat tadi itu salah satu studi case-nya itu kan menggunakan akun bank ya dan kartu kredit itu apakah nanti untuk menginputkan akunnya itu nanti kayak dibuatkan semacam form khusus yang agar agar penjamin keamanannya yang ngisi gitu ya, Mas Yusuf. Oh iya Pak, untuk ini sebenarnya akun banknya tuh nggak kita integrasikan ke N8N seperti itu, karena Nah, ya makanya. ada concern juga dari pemilik, Nah, karena kan kalau terhubung takutnya kenapa-kenapa gitu ya Pak. Jadi ya. yang di-download tuh cuma rekening korannya Pak, di-upload ke Oh Google gitu. Drive gitu. Iya, Oke, 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 oke. Nanti misalnya untuk menginputkan akun itu berarti ada formnya sendiri atau bagaimana? Atau tidak masuk ke dalam sistem N8N? tidak masuk Pak untuk Tidak masuk. menginputkan. Oh, Iya. oke, oke. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, rekan-rekan. Oke, cukup banyak ilmu yang kita peroleh hari ini ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan, silakan. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi boleh. Berarti udah belajar N8N udah berapa tahun, Mas Yusuf? Sejujurnya saya baru setahun belakangan ini Pak Tahun untuk belakangan ini ya? N8N. Iya, Tahun, akhir tahun lalu ya. Belum tahun lalu. setahun. Oh, karena itu tadi proyeknya juga dari eh, tahun lalu itu ya. Kalau proyek real saya baru di awal tahun ini Pak. Jadi Awal tahun tahun lalu ini. tuh masih Oh, ulik gitu Pak. masih Iya. ulik gitu ya. Oh, oke, Iya. oke, oke. Kalau N8N ini apakah bisa dipakai semacam untuk eh, misalnya ya untuk pengembangan pengembangan software dari misalnya dari desain gitu kemudian sampai sebuah software itu jadi itu menggunakan not tadi itu apakah mungkin atau fokusnya lebih ke otomatisasi sistem atau semacam itu juga bisa. Oh, menarik Pak. Ya. Dari desain menjadi kode itu bisa Pak. Tapi Oh untuk bisa. melakukan deployment menggunakan atau membuat create project baru itu Hmm. belum Pak. Jadi Oh mungkin gitu. sampai sebatas bikin kodenya bisa gitu. Oke, oke. Lebih ke kodenya. Tetap nanti mungkin ini ya membantu mempercepat menuliskan kode, tapi tetap nanti dari sisi uji coba atau mungkin yang merancang atau mungkin mengvalidasi itu tetap aja developernya sendiri gitu ya. Ya. Iya, betul Pak. Oke, Ya. oke, oke, oke. Nah, mungkin lebih ke itu aja untuk bisa memudahkan kita untuk mempercepat ya proses pengembangan itu ya, software itu. Oke, baik. Ada lagi rekan-rekan? Kalau nggak ada, mungkin nanti. Nah ini, oh ya, ada lagi nih pertanyaan. Skill teknis apa saja yang paling penting dikuasai ya ketika ingin kita belajar N8N ya untuk bisa kompetitif di dunia kerja ini dari Mas Raihan ini. Silakan Mas Yusuf. Ya, baik. Pertanyaannya cukup bagus ya, Mas Raihan, karena ini sudah masuk ke dunia industrinya ya. Jadi Hmm, kalau dari skill teknis, tentunya teman-teman tuh harus bisa memahami maksud dari tiap node atau tiap eh, apa yang teman-teman kerjakan. Tapi kalau mungkin dari segi skill eh, teknis lainnya, mungkin JavaScript, karena N8N ini menggunakan low code-nya tuh dia pakai JavaScript gitu. Jadi at least bisa JavaScript, paham JavaScript, namun karena perkembangan zaman sudah bagus ya, jadi mungkin JavaScript juga teman-teman bisa lakukan GPT gitu. Itu kalau di dunia industri ya itu cukup mempercepat gitu. Namun skill lain itu sebenarnya komunikasi dan solving problem gitu. Karena utamanya startup-startup di luar itu mereka tuh cuma punya masalah, serahin ke kita, bagaimana kita nge-solve-nya tuh as simple uh, as they want gitu. Jadi masalahnya tuh kadang lumayan rumit, tapi solusinya lumayan nggak begitu rumit. Jadi menggunakan N8N kita tambahin sedikit automation itu udah selesai. Jadi itu skill komunikasi lumayan penting sih untuk mendapatkan pekerjaan dan kompetisi di dunia kerja. Karena saya juga kemarin tuh
ada beberapa perusahaan yang kayak repeat klien yang repeat request pembuatan automation, tapi dengan studi case berbeda itu ada beberapa. Jadi komunikasi dan cara kita solve problem itu lumayan penting kalau N8N gitu. Jadi ya hitungannya full stack, jadi sistem analis juga, jadi developer juga, jadi uh, project manager juga untuk proyek itu. Seperti itu sih. Kalau untuk saat ini saya seperti itu. Oke, Bah, baik, terima kasih Mas Yusuf. Jadi memang tetap aja kita perlu soft skill ya istilahnya ya. Untuk selain mungkin paham basic ya, basic teknisnya ya. Walaupun mungkin detailnya nanti bisa dibantu juga dengan N8N ini ya. Berarti mungkin yang saya tangkap juga di dalam N8N ini node-nya itu kayak berperan di dalam node-nya itu semacam agen AI-nya atau LLM-nya gitu ya di dalam setiap node-nya itu ya. Jadi nanti setiap kayak kita memberikan semacam prompt-nya itu di setiap node-nya. Seperti itu Mas Yusuf. Betul Uh, Pak, bisa berupa prompt, bisa juga tiap hmm. note udah ada kayak action apa nih yang bisa dikerjakan di situ gitu. Oh, oke, 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 oke. Jadi yang mungkin gambarannya beda. Mungkin kalau yang selama ini rekan-rekan itu menggunakan chat GPT kan kita chat ya. Kalau mungkin di sini N8N ini kayak chat GPT tapi dalam bentuk itu ya agen-agen yang banyak yang kita hubung-hubungkan gitu ya. Itu bisa jadi Betul eh, sekali. antara satu node dengan node yang lain itu beda beda LLM-nya bisa ya. Misalnya yang satu ini Bisa Pak, pakai GPT, yang satunya pakai Anthropic gitu ya misalnya. Itu memungkinkan ya seperti itu. bisa banget Pak, bisa banget. Misalnya Oh, saja mungkin kalau Gemini itu mm-mm. OCR-nya lumayan bagus ya. Terus Oh gitu. mungkin untuk pemikiran pakai yang lain gitu. Hmm. Bisa Pak. Oh, oke, oke. Mungkin yang desain, bagian desain nanti kita serahkan ke Gemini misalnya. Kemudian bagian coding yang bagus siapa, kita serahkan ke siapa. Bagian mungkin untuk bagian yang lain, untuk otomatisasi mungkin yang bagus itu AI agen yang mana kita kasih gitu. Jadi nanti kayak bekerja sama ya berbagai berbagai AI gitu ya. Itu Mas Yusuf. Bet- Betul Oh, Pak, bisa secara oke. paralel juga langsung mereka Paralel bisa juga kerjakan ya, tas paralel. masing-masing. Iya, Nah, tidak cuma berurutan ya. iya. Cukup cukup eh, menarik ya. Termasuk saya pernah dengar juga N8 ini bisa ini ya, bisa lokal juga ya, ditaruh di lokal. Betul sekali. Ya ya Betul ya. sekali. Nah, buat teman-teman yang mau ulik, karena kalau di ininya tuh ada free trial 7 hari ya, dan Hmm. sisanya tuh harus berbayar kalau web resminya. Jadi bisa di running di lokal gitu. Di lokal Hmm. buat explore, ulik. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kalau misal nggak bisa pelajarin ini karena mahal, karena bayar gitu. Soalnya gitu, Pak. Oke, oke. Tapi mungkin ya kalau lokal itu kita perlu kayak space yang besar juga ya untuk kita naruh source code LLM-nya itu. Iya, Mas. Iya, iya lumayan, Pak. Saya pakai Lumayan. Docker kalau saya Berapa? kalau saya Gimana? Pakai apa? kalau saya pakai Docker, Pak. Oh, pakai Docker gitu ya. Iya. Berapa ukurannya gitu? Kalau misalnya beberapa LLM kita kasih lokal, N8N-nya juga kita kasih lokal, itu bisa sampai berapa space-nya itu? Kalau untuk satu workflow yang nggak terlalu besar, Hmm? 2 giga sebenarnya cukup, Pak. Oh, 2 dua GB giga. cukup ya? Oh, Iya. oke, oke. Menarik, menarik. Oke, ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Kalau ada tidak? Oke, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan sekian ya. Terima kasih Mas Yusuf cukup banyak memberikan paling nggak memberikan gambaran awal ya tentang teknologi terkini menggunakan agentic AI ini agar kita bisa mempermudah menyelesaikan pekerjaan kita ya. Terutama yang pekerjaan-pekerjaan yang repetitif gitu ya. Sehingga nantinya kita bisa lebih kreatif lah ya, tidak cuma mengerjakan yang repetitif, bisa lebih berkreasi lagi untuk membuat produk-produk yang dengan memanfaatkan AI ini. Oke, mungkin mungkin rekan-rekan bisa ini dulu ya, semacam buka ini mau foto bersama gitu biasanya.
bisa buka kameranya ya. Gimana biasanya? Sebentar. Silakan dibuka dulu yang bisa kameranya. Oke, akan dibantu oleh Mas Anang. Eh, Silakan Mas Anang. Jadi kita ambil foto ya Oke, untuk yang bagian satu sebentar. Mohon untuk kamera mungkin bisa diaktifkan begitu. yang belum aktif kan silakan Yang aktifkan. belum aktif, Ini kalau enggak, kalau sudah 60% lebih bisa difoto aja, Mas. oke. Jadi mohon izin gitu Pak Oke. Ilham, Mas Ya, Yusuf, ya. mohon izin untuk mengambil Ya, dokumen dan Pak. teman-teman yang lain gitu. Oke, oke. Pada hitungan Makasih, Mas. ketiga ya, satu, dua, tiga. Oke, untuk sheet kedua, satu, dua, tiga. Sheet ketiga, satu, dua, tiga. Oke, begitu baik. Terima kasih. Waktu Terima kami kasih, Mas kembalikan Anang. ke Pak Ilham dan Pak Yusuf. Monggo silakan. Ya, ya. Oke. Terima kasih rekan-rekan juga untuk Mas Yusuf yang sudah memberikan materinya ya kepada dalam mata kuliah Kapita Selekta ini. Ini mata kuliah Kapita Selekta yang ke 12 yang nggak salah ya. Tinggal satu pertemuan lagi ya rekan-rekan ya minggu depan ya. Nanti bisa ditunggu infonya. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Dari saya mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih ya Mas Yusuf. Nanti mungkin akan dihubungi lagi oleh panitia. Terima kasih.